Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Hasil baik hanya teruntuk orang-orang yang bertakwa, maka tiada musuh kecuali bagi orang-orang berbuat zalim. Salawat serta salam semoga dan senantiasa tersampaikan kepada Nabi dan Rasul yang mulia, pemimpin orang-orang bertakwa, junjungan orang-orang mukmin, Nabi yakni Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat serta pengikutnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah. Hadirin rahimakumullah, ada seorang pemuda di sebuah kamar. Dia sedang duduk termenung di pojok kamar dengan wajah pucat, tubuhnya kesakitan dan detak jantungnya berdebar-debar. Keluar dari hidungnya darah. Terkadang dia ketawa dan terkadang juga dia menangis berteriak kesakitan. Hadirin rahimakumullah, itulah gambaran seorang pemuda yang terjerumus ke dalam obat bius dan obat-obat terlarang. Dia ketawa ketika mendapatkan obat bius tersebut dan dia akan menangis ketika tidak mendapatkannya. Dari ilustrasi di atas, maka pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi yang berjudul Katakan Tidak untuk Narkoba. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemuda mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan memajukan suatu bangsa. Mereka adalah harapan umat yang berjuang untuk negara demi mencapai masa depan yang cerah. Mereka juga merupakan harapan umat Islam yang mengorbankan diri mereka untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam di masa depan. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya, inna fi yadis subani amral ummati wa fi aqdamihim hayataha, yang artinya sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan suatu umat. Jika pemudanya maju, maka umatnya pun akan hidup. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa pemuda mempunyai peranan yang penting di masa yang akan datang. Akan tetapi sangat disayangkan, kita banyak menyaksikan teman-teman kita dari para pemuda yang melanggar hukum-hukum Islam dan mengabaikan pendidikan, pengajaran, dan berakhlak jelek. Sebagaimana kita dapat menyaksikan di televisi atau mendengar di radio atau membaca di koran-koran, banyak pemuda kita yang mengkonsumsi ekstasi, obat bius, atau bahkan obat-obat terlarang dan sebagainya. Sebagaimana kita dengar di televisi, sekitar 3 juta pemuda yang terjerumus ke dalam lubang narkotika dan obat-obat terlarang. Hadirin yang berbahagia, sekarang bagaimana dengan tahun yang akan datang? Dan bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Berapa jumlah pemuda yang terjatuh ke jurang narkotika dan obat terlarang? Tidak akan pernah terfikir dan terbayang oleh diri kita sendiri bagaimana masa depan mereka dan bagaimana masa depan negara apabila seluruh pemudanya terbuai atau tergoda oleh narkotika dan obat-obatan. Jadi bagaimana kita menghadapi permasalahan seperti ini? Ya, baik pemirsa sekalian yang berbahagia, saya akan menjelaskan kepada kalian 3 cara metode sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Yang pertama, kita mesti menanamkan keimanan dan ketakwaan
dalam diri kita, terutama terlebih dahulu di dalam lingkungan keluarga. Wajib bagi setiap keluarga atau setiap orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak mereka semenjak kecil. Karena orang tua berperan penting dalam membentuk kepribadian anaknya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawadanihi au yunasarnihi au yumajasanihi." Yang artinya setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, maka orang tuanya telah menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau bahkan Majusi. Setelah kita dengar hadis barusan di atas, kita dapat memahami bahwa orang tua wajib mendidik dan mengajarkan anaknya dengan ajaran Islam, memberikan keimanan dan ketakwaan. Karena dengan keimanan dan ketakwaan yang tertanam semenjak kecil, maka mereka akan menjadi seorang muslim dan mukmin yang berpegang teguh pada ajaran Islam, tidak akan tergoda oleh rayuan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang kedua yaitu kita mesti bersatu, bahwasannya dengan bersatu kita akan dapat menghindari dan menghapus narkotika dan obat-obatan terlarang di negara kita ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fanqazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan artinya yaitu, dan berpeganglah kamu kepada semuanya, kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sesuatu yang sulit dan berat akan menjadi mudah dan ringan apabila bersatu. Apabila masyarakat, para pemimpin, ulama, dan organisasi pemuda bersatu dalam membasmi narkotika dan obat-obatan terlarang, maka para pendengar dan para bandar narkotika dan obat-obatan terlarang tidak akan berani masuk ke negara kita